Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulin Septiaryadi. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita ajarkan yaitu teks narasi yang berupa cerita fantasi. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi berupa cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu menjelaskan tema, alur, penubuhan, dan latar. Yang kedua yaitu menentukan jenis cerita fantasi. Selanjutnya yaitu masuk pada materi pertama yaitu pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi ini menciptakan hal yang tidak memungkinkan terjadi pada dunia nyata. Tokoh beserta latar merupakan ciptaan penulis yang tidak ada di dunia nyata. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi memiliki tema magic atau keajaiban. Dua, ide cerita terbuka mengikuti daya khayalan penulis. Tiga, alur peristiwa cerita fantasi menggunakan latar yang tidak terbatas dimensi baik ruang dan waktu. Empat, cerita fantasi bersifat fiktif. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa formal atau informal. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembangun teks fantasi. Yang pertama ada tema. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran. Dua, tokoh adalah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan latar belakang suatu cerita. Empat, alur. Alur merupakan peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan oleh pengarang dalam mengungkapkan pemikiran atau ide melalui bahasa. Yang selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan yang terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari salah satu sebuah cerita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks fantasi. Jenis-jenis teks fantasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan kesesuaian isi dengan kehidupan dunia nyata. Berdasarkan kategori ini, cerita fantasi dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu fantasi secara total dan fantasi sebagian atau irisan. Yang pertama yaitu cerita fantasi total. Pada cerita fantasi total ini berisi cerita fantasi yang memfokuskan pada objek tertentu, dan semua yang terdapat pada cerita ini merupakan khayalan dari pengarang dan tidak terjadi pada dunia nyata. Yang kedua ada cerita fantasi irisan atau sebagian. Cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata dan menggunakan nama tempat yang sama juga mengenai dunia nyata ataupun peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar yang digunakan, cerita fantasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Yang pertama tadi ada latar lintas waktu. Latar lintas waktu yaitu cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang
pada masa prasejarah ataupun masa sekarang dan masa yang akan datang atau futuristik. Yang kedua ada latar sezaman, yaitu cerita fantasi yang menggunakan satu latar waktu yang sama. Jika dari awal cerita ini menggunakan latar waktu pada masa sekarang, sampai penyelesaian nanti yaitu masih menggunakan latar waktu pada masa sekarang, tidak berubah-ubah. Berikut contoh cerita fantasi. Tamasya Kebulan. Bronto hidup di sebuah laboratorium. Setiap hari dia berbincang-bincang dengan Merpati. Merpati memberitahunya bahwa ada sebuah tempat yang sangat indah di bulan. Aku tidak bisa pergi dari laboratorium ini. Ayahku tak mengizinkan. Kau Bronto. Itu bukan masalah. Kita ke bulan cuma sebentar. Kita akan kembali sebelum ayahmu sadar bahwa kau sudah pergi, desak Merpati. Bagaimana caranya? Mudah, kau ambil itu, bubuk pembesar badan. Kau taburkan pada tubuhku. Setelah itu baru kau bisa menaikiku. Dan kita pergi ke bulan. Bronto lalu mengambil bubuk di meja kerja ayahnya tersebut. Lalu dia menaburkan kepada Merpati. Merpati membesar seperti garuda, sayapnya berubah sekuat baju. Bronto naik ke pundak Merpati. Di bawah, para pengawal menduga Merpati raksasa tersebut adalah musuh yang menusuk. Maka mereka menembaki Merpati dan Bronto menggunakan senapan dan tiang. Tidak mempan. Bronto dan Merpati sampai ke bulan. Di bulan, mereka mendarat di sebuah danau yang berwarna jingga. Di dalam danau itu terdapat ikan yang menari-nari. Ikan-ikan itu memiliki sayap yang mereka gunakan untuk terbang di atas air. Matahari dari bulan tampak kebiruan karena terpantul bumi. Bronto sangat menikmati pemandangan di bulan. Merpati berada di sampingnya. Keadaan yang sangat menenangkan. Bronto lalu tertidur lelap. Bronto kemudian terbangun setelah mendengar teriakan ayahnya. Bronto terkejut, kemudian melihat sekeliling. Dia melihat Merpati yang kembali ke ukuran semula dan bertengger di dahan depan jendela laboratorium ayahnya. Bronto melihat Merpati itu tersenyum. Setelah kita membaca contoh cerita fantasi tadi, selanjutnya kita akan menganalisis unsur penunjang cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi yang pertama ada tema. Dari cerita tadi, tema yang bisa kita ambil yaitu pertualangan menuju bulan. Buktinya yaitu di awal cerita, Merpati mengajak Bronto untuk pergi ke bulan. Yang kedua ada tokoh. Tokoh pada cerita di awal tadi yaitu ada Bronto, Merpati, ayah, pengawal, dan ikan. Buktinya di dalam cerita tersebut menceritakan dua tokoh utama yaitu Bronto dan Merpati. Sedangkan ayah, pengawal, dan ikan di situ merupakan tokoh pendukung atau sampingan. Yang ketiga ada latar. Latarnya terdapat pada laboratorium dan bulan. Selanjutnya alurnya yaitu maju karena menceritakan berulang mulai dari pengenalan hingga penyelesaian. Yang selanjutnya ada gaya bahasa, menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami. Buktinya pada penceritaan tadi tidak ada menggunakan kata atau istilah yang sulit dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh penulis yaitu orang ketiga. Diceritakan oleh penulis dengan menggunakan kata keti orang ketiga. Yang terakhir ada amanat.
Selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Ini bisa kita lihat dari kegigihan dan kreativitas merpati saat menuju ke bulan. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.